Bang, Sumatera amankah dari perbegalan? Waduh, begitu tanya seorang kawan yang baru pertama kali akan road trip ke Pulau Sumatera. Kami tidak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaanmu kawan, tapi kami punya sebuah cerita tentang pengalaman menjelajah sampai ke pelosok pedalaman Lampung Barat. Indah atau berbahaya? Begini ceritanya. Liwa adalah eksotisme bagi para pencinta alam. Liwa dikelilingi oleh hijaunya bukit-bukit. Dari kejauhan, kebiruan Gunung Pesagi terlihat. Lampung itu cuma bukan lintas tengah, lintas barat aja, tapi kita bisa bermain di ketinggian pegunungan Bukit Barisan ya, salah satunya Liwa. Ini kalau di Jakarta itu puncaknya Jakarta, kalau di sini puncaknya Lampung. Kalau kita ke Liwa di sini, ke homestay piknik Liwa. Lu belum ada homestaynya 7 tahun lalu, kita juga menginap di sini di tempatnya Mas Eka Fendi. Dan serunya kalau di sini ya begini nih. Bang Den tuh sering mikir, kenapa setiap menginap di suatu tempat, apakah di penginapan, di rumah teman yang punya dapur luas dengan peralatan lengkap, tapi gak beda setiap bangun tidur pagi selalu masak air dan bikin teh kopi di dapur mobil kami seruling senja. Kalau kesini udah seperti pulang ke rumah sendiri. 7 tahun lalu hubungan silaturahmi tidak pernah terputus. Sekarang kan kita tidurnya di atas ya kan, karena udah jadi homestay. Terus Om Eka ini sayang tipikalnya dia tuh dia suka ruangan tuh yang lebar, luas, tinggi gitu kan. Jadi kayaknya dinginnya itu makin terasa sekali karena kita makin gede. Soalnya kan kalau kita di tempat dingin, ruangan makin sempit, kita makin hangat gitu. Homestay piknik Liwa itu enaknya juga kenapa? Om Eka Fendi juga orangnya asik, dia juga fotografer. Dulu dia kuliahnya di Jogja, jadi orangnya juga suka traveling dan fotografer handal. Jadi kalau ngobrol sama beliau tentang sejarahnya Liwa, budayanya Liwa, ya udah, ini orang yang tepat. Bukan tadi malam saja Eka Fendi, bahkan sudah dari 7 tahun lalu menawarkan untuk mengajak kami ke suatu tempat yang sangat indah, tersembunyi di tengah hutan Sumatera, di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Wow, katanya tempat ini wajib road trip Indonesia kunjungi. Pagi ini kita rencana mau perjalanan ke Suoh. Di sebuah lembah kita masuk lagi ke pedalaman, ke pelosok Lampung Barat, yaitu perbatasan Tanggamus, Bang. Hampir perbatasan dengan Tanggamus. Dia masuk ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kami beruntung kebagian biosolar di SPBU pagi ini. Isi full tank, senang hati. Ya, kita sekarang sudah masuk ke Taman Nasional Bukit Barisan. Dan tadi kita baru melewati turunan-turunan yang sangat tajam sekali, di mana nanti kalau kawan-kawan mau ke sini memang harus mempersiapkan terutama kanvas rem dan kaki-kaki karena curam banget. Ini kita sudah masuk ke Taman Nasional, jadi kita akan melalui hutan-hutan terus. Dan ini pemandangannya kalau udah suasana hijau-hijau kayak gini selalu membuat tenang dan happy sih sebetulnya. Jadi nanti kita yang kita tuju ini, Suoh ini memang dia berada di lembah. Jadi makanya kita turun. Kata Mas Eka nanti pulangnya baru kita akan nanjak ke atas. Penasaran aja kan? Ayo. Kami masuk semakin dalam, melewati desa, kebun, dan hutan. Jalurnya banyak tanjakan dan turunan tajam. Badan mau isi angin dulu buat load support. Kondisi jalan sebagian sudah beton, ada sebagian sudah diaspal, sebagian masih tanah, dan sebagian lagi dalam tahap pengerjaan. Tapi bisa dilewati kok, dan tetap harus waspada. Dibetonisasi. Kenapa? 3 lapis ya, tebal sekali nih betonnya.
Mudah-mudahan ya segera selesai semuanya. Jadi teman-teman yang mau touring ke sini udah bagus jalanan. Nyemplung nanti kita ke jurang. Ini kita sekarang melalui jalanan dengan turunan yang curam dan panjang. Oh iya, bau kamplas rem ya. Bawah ini yang curam juga. Jadi pas sampai di sini kita hujan. Perjalanannya itu 2 jam. Mas Eka Fendi terpaksa duduk sempit-sempitan bersama salah seorang putranya selama 2 jam lebih di perjalanan karena jok yang tersedia kan hanya tinggal 3. Salutlah untuk perjuangannya guna memperkenalkan potensi daerahnya kepada penonton road trip Indonesia dan dunia. Terima kasih ya Mas Eka Fendi, Fatih Aliwa dan Sora Aliwa telah mengajak kami ke sini. Jangan naik mobil, waktu SMA jalan kaki ke sini. Iya, ya? jalan kaki tahun 2000. 2000. Anak-anak pramuka. Nah, pramuka. Ya. Jalan kaki ke sini dari Liwa berapa lama? Kalau di perjalanannya aja 24 jam berangkat aja. Berangkat aja. Berarti nginep camping. Sambil camping minum di jalan. Kondisi jalanannya macam-macam tuh. Ada juga sih dapat yang mulus, ada yang batu-batu rusak parah, ada yang udah betonisasi. Terus kita juga ngelewatin Taman Nasional, terus lewati kampung-kampung. Nah, sekarang kita berteduh dulu nih. Ada tempat buat kayak kita break lunch dulu, makan siang, baru kita akan ke lokasi yang akan kita tuju. Terus di sini juga mobil sedan sampai tuh di sini, jadi nggak ada masalah. Sedan pun sampai di sini, aman. Hujan-hujan di tempat yang indah, terus makan nasi pakai nasi panas, ikan goreng, sayur, sambal. Udah nggak tahan lagi nih suasananya. Ya? Suasananya bener-bener udah. Jatuhnya 15.000 orang 3. Ya untuk Nirwana itu satu paket dari sana, dari sini dipandu. Jadi 40 satu 40 orang, orang satu, perahu sampai sana nggak bayar lagi, udah ada. satu paket. Sudah paket. Oh. Ini lokasinya keren banget nih kalau kita mau camping atau camper van karena ini luas sekali ya. Luas banget, udah gitu langsung kita parkirnya di pinggir danau. Danau Asam bilangnya. Di sana juga ada toilet, kamar mandi. Di sana juga ada warung-warung yang kita bisa makan, enak banget. Goreng ikan nila. Wah, mantep banget ya pokoknya. Jadi ini banyak nih, bisa puluhan mobil nih, bisa puluhan camper van di sini. Teman-teman komunitas camper van Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, nggak terlalu jauh kayak ke sini nih. Tinggal gas. Nah, dari sini baru kita nanti naik perahu, kita nyebrang. Baru kita ke lokasi yang sesungguhnya. Mudah-mudahan cuaca cerah ya. Oke, come on. Ya, sekarang kita sudah berada di tepi danau yang namanya Danau Asam. Danau Asam. Kenapa dibilang Danau Asam? Percampuran air dengan belerang. Nah, jadi nggak ada ikan yang hidup di sini. Kalau orang ada mandi di sini nggak Pak? Ada. Oh ada, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Ya gajah, memang masih ada gajah. Sekitar berapa biji? 18 biji itu Pak. Oh sering muncul ya? Ya sering, cuman sekarang ini lagi jauh dia. Lagi di Sukamarga. Taunya? Tadinya di sini. Ah, Di Nirwana itu tempatnya. tempat dia main di situ. Iya, tempat main-mainnya. Kalau dia lagi di situ kita nggak boleh ke sana. Ya nggak boleh. Itu liar ya? Liar. Karena ada yang jaga juga, di stop sama orang yang giring-giring itu Pak. Oh ada yang giring-giring. Ada yang giring-giring itu. Oh ada yang jaganya, kayak gembalanya gitu. Cuma pengunjung nggak boleh masuk. Takutnya kalau ada yang pencar nggak ketahuan sama itu. Ah, ya. Tapi airnya nggak hangat di sini. Sini agak-agak dingin. Oh, nanti. Itu yang ngebul. Oh, hangat yang ngebul. Oh, di sana tuh ada. Oh iya tuh ada tuh. Dari seberang danau, di kejauhan kami melihat kepulan asap yang menggetarkan jiwa.
Sampai kita 10 menit aja. Untuk di bagian ini rasanya menjadi seperti seorang Indiana Jones di hutan Amazon. Jadi setelah naik perahu kita lanjutkan trekking sedikit. Ini asap-asapnya udah kelihatan di sini. Nggak jauh, cuma kita melewati padang alang-alang. Kabarnya alang-alang ini makanan kesukaannya gajah. Bahasa tertentu kan. Hmm. Kalau bahasa Indonesia. Padang ilalang atau alang-alang sih? Nama yang sebetulnya ilalang atau alang-alang? Alang-alang di kampungku kali ya. Jadi di sini ada spot tertentu yang namanya Nirwana, yang kalau kawanan gajah liar sedang berada di sana kita tidak boleh masuk ke kawasan situ. Tapi sekarang kawanan gajahnya lagi tidak ada, udah jauh, aman. Dia lagi healing di. Jadi kita bisa ke Nirwana. Nirwana itu tempat air panas juga. Bisa mandi-mandi dan berenang-berenang di situ. Satu sisi kita senang ya kalau memang gajah Sumatera itu masih ada, keberadaannya masih bisa terpantau, terlindungi. Karena dulu juga kita masih sering mendengar terjadinya perburuan gading gajah di hutan Sumatera. Bang Den setuju kita hormati para gajah. Mereka tuan rumahnya di kawasan ini. Kita hanya tamu yang datang mengintip keindahan alam habitat mereka karena alam habitat manusia sudah banyak dirusak dan berubah menjadi beton. Suwoh ini kalau dengar cerita itu asal katanya dari suah. Suah itu bakar atau terbakar lah. Guys, ini bekas jalur gajah nih. Jadi gajahnya mainnya sampai ke sini. Kalau lagi musim gajah di daerah sini, itu tamu wisata ditutup sementara, nggak boleh masuk. Masyarakat sini pun sendiri takut kalau ada gajah itu muncul. Karena kalau diinjak-injak modiar. Dan dia katanya datangnya tiba-tiba dan bisa nggak kedengeran walaupun segede gitu. Kalau dia nginjak-nginjak, kita punah seperti dinosaurus. Nah, kita sekarang sudah sampai di Kawah Susu. Kenapa namanya Kawah Susu? Kita lihat kenapa. Putih kali ya. Jadi ada beberapa kawah, jadi ini disebutnya Kawah Susu. Kita nikmati aja, lihat fenomena alamnya. Bau belerang tuh sama dengan bau kentut ya? Tapi kentutmu nggak bau. Wow, ternyata ini yang kita cari-cari. Energi di sini berasa sangat kuat sekali, megah, agung, powerful sekaligus indah. Ini apa namanya? Kawah keramikan. Kawah keramikan. Kawah keramikan. Oh, oke. Jadi itu kayak keramik, jadi seperti di semen gitu. Jadi itu karena endapan sulfur. Endapan sulfur yang mungkin bertahun-tahun, mungkin bahkan ratusan tahun kali ya. Sehingga bisa padat begitu. Rasanya sepanjang perjalanan road trip Indonesia, kami belum pernah melihat tempat seperti ini. Nah, itu nggak tahu. Ada yang ngomong 1933 pernah itu terjadi gempa. Memang 1933 itu kata kakek saya pernah gempa. Tapi nggak tahu tuh gempa tektonik. Kayak tahun 94 saya masih SD dulu, tektonik di Liwa. Apa itu gempa vulkanis yang di, kalau katanya dengar-dengar ada gempa vulkanis yang di Suwoh ini. Nah, tapi saya rasa nggak mungkin 1933 udah kebentuk gini. Mungkin udah dulu-dulu lagi. Kalau menurut saya ya. Karena udah terbentuk tiga danau, Bang. Sebenarnya 4 danau, ada Danau apa aja tuh? Danau Asam, Danau Belibis, Danau Minyak, Danau Lebar. Satu ada Danau Belibis, tapi danau. Nah, ini kita harus ikutin guide-nya karena nggak boleh sembarang injak. Sembarang injak kejeblos, di bawahnya itu bisa panas sekali dan bisa melepuh. Ayo kita ikutin aja. Ya, namanya itu Gunung Goyang. Ya, di dalam itu ada kawahnya, itu begini. Pelan-pelan itu. Goyang terus ya? Goyang terus itu kan pelan-pelan itu. Kan di dalam ada apinya. Di sini harus tetap waspada dengan apa yang kita injak. Karena itu wajib menggunakan guide ke sini. Kata Mas Eka Fendi, pernah ada yang coba mencuri masuk lewat jalur memutar, bukan jalur resmi.
kabarnya kakinya melepuh karena terprosok salah injak. Jadi petualangan kali ini agak ekstrim dan dituntut kewaspadaan tingkat tinggi. Safety first. Kita lanjutkan perjalanan. Hati-hati injaknya. Yang paling aman kita ikutin guide aja katanya. Tapi kan ada batas-batas kayu itu. Tuh kayak mendidih-mendidih gitu. Blebok. Kayaknya pusat panasnya ada di sini nih. Pusat panasnya. Iya terasa. Sekarang kita menuju ke kawah Nirwana namanya. Ada apa lagi di sana? Sepanjang jalan tuh masih banyak kawah-kawah kecil dan letupan-letupan yang kita lewati. Karena itulah kawan kami menamakan tempat ini Kawah Seribu. Nah ini kenapa Mas Budi itu bilang kawasan Seribu Kawah. Ini di setiap titik-titik ini banyak yang kayak gini zaman dulunya, bahkan di sawah-sawah. Ini kayak gini salah satunya nih. Makanya hati-hati, bisa terprosok itu udah bonyok kaki. Gila bunyinya sampai itu loh. Gila di bawah sini kayak apa itu? Ini. Nah, Danau Asam ini ngapa dibilang asam? Karena keluaran sulfurnya dari Sini. arah kawah keramikan ini keluarnya ke situ, sehingga asam dia. Tadi mungkin Bang Den udah nyicip nggak? Belum. Nah, nanti pulang nyicip dikit asam. Nah, Gitu loh. jadi itu Bang Den lihat bukit itu di belakang ini udah sisir barat Kerui. Oh itu? Iya. Oh di situ. Ya kalau ngelihat ini enaknya ya, cuman kalau jalannya ya jauh. Oke, sekarang kita berjalan di samping yang dibilang kawah kopi susu. Jadi banyak ya? Banyak kawah-kawah di sini ya? Kalau Bang Budi Marta kenal itu ngomong ini 1000 kawah. 1000 kawah? Lembah 1000 kawah. Karena dulu Bang, saya masih SMA, yang jalan saya bilang itu, di tengah-tengah sawah itu ada letusan, walaupun kecil-kecil. Di tengah sawah? Iya, jadi misalnya di sini letusan. Di sini nggak ditanamin, yang di situ ditanamin. Tumbuh berarti ya? Ini namanya kawah hitam guys. Karena memang agak hitam-hitam dia. Ini ada tulisannya. Kawah hitam susu. Panon coklat kopi susu. Minum dikit, nggak boleh ini kalau di luar ruangan. Ini masih enak nggak tengah hari Kak Beda? Agak mendung ya. Ini agak mendung, saya nganterin kemarin tuh. Wih, panas atas panas bawah. Agak sore kalau kesininya, jadi tidak terlalu panas karena ini panasnya dari Atas, angin, dari atas dari bawah. Cuman Atau pagi sekali ya? Pagi sekali ya tengah. Cuman kelemahannya kalau pagi sekali sulit juga kita dari Liwa mungkin subuh. Oh iya makanya. Jadi kalau dari Liwa jam 7 ya nyampe sini paling jam 10 jam 9 yang udah agak siang juga kan. Ada Kak? Pernah ada kejadian kurang bagus atau terjadi kecelakaan di kawah ini? Ya mungkin kalau dulu pernah, tapi kalau saya ngalamin langsung sih enggak ya. Kalau ngalamin langsung alhamdulillah. Atau pengunjung gitu maksudnya Karena- yang pernah ada berita? Karena kita kan ngikutin guide. Nah, tapi pernah ada dulu murid saya di SMA Ar-Rahman dulu ya. Ini baru-baru dibuka mungkin karena menghindari bayar tiket ya. Namanya anak-anak muda ya. Iya. Cari Jalan sendiri. jalan-jalan tikus begitu, kejeblos masuk kena sini. Kaki kanan apa kiri lupa saya. Hampir 2 bulan dia nggak sekolah. Bonyok sini. Oh, Mateng. mateng. Wih. Ya bayangin aja Bang, ini kayak orang masak kompor-kompornya nggak dimati-matiin, ya semana ini derajatnya. Nah. Panasnya kayak mana? Kan nggak pernah mati nih gasnya. Hati-hati. Kenapa dibilang nirwana kenapa? Karena dia indah, dia surga. Ya kayak nirwana bahasa ini surga lah ya, nirvana. Oh. Nirwana. Cuman indah tapi hati-hati. hati-hati tuh surga. Surga, cuman kalau kita nggak ngikutin bisa masuk neraka. Ya maksudnya panas. Aku bilang tadi tuh meniti jembatan Sirotol Mustaqim. Lalu kami sampai di sebuah tempat yang dinamakan Nirwana dan ternyata di sini tenaganya terasa lebih kuat lagi, bergemuruh suara yang keluar dari perut ibu bumi. Keindahan yang mengagumkan sekaligus menyeramkan. Suaranya gimana sini? Suaranya berderu kencang, berdebur. Suara apa? Seram ya? Oh, suaranya tau nggak kayak kita lagi ngerebus ketupat, tapi ketupatnya tuh satu dunia.
Kayak pabrik apa ya? Pabrik tahu kayak begini dia rebusannya. Gila. Ini teriknya nih dari segala sisi. Bawah, tengah, atas, semua. Gila. Jadi teman-teman yang mau datang ke sini, ke apa namanya saya? Suwo, ke kawah. Terus itu jangan lupa bawa baju ganti. Kenapa? Karena setelah perjalanan trekking, foto-foto, lihat pemandangan yang luar biasa, kita akan endingnya di kolam pemandian, air hangat di sini. Jadi udah habis capek jalan, relax di sini. Bagus juga buat kesehatan. Dan satu lagi, bawa persediaan air minum yang cukup. Karena kalau cuacanya lagi panas, kita butuh banyak-banyak minum supaya tidak dehidrasi. Karena cahaya matahari panas dari atas dan dari bawah. Mantap lah. Kita sudah berakhir, cuman yang perlu teman-teman tahu adalah kita berwisata di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Jadi ini Taman Nasional. Taman Nasional itu keren karena dia sangat dilindungi juga dan flora fauna tanamannya tidak boleh diganggu. Makanya tadi sepanjang jalan kita tidak ketemu sampah ya. Terima kasih juga yang mengelola pariwisata ini karena sampahnya bersih dan dia banyak tempat-tempat sampah yang seperti ini. Jadi buat teman-teman datang ke sini tetap kita jaga kebersihan, oke? Ayo kita perkenalkan tim kita Explore Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Suwo. Bang Den, Kabeda. Mas Eka, Mas Eka Liwa. Sora Aliwa, Ora Aliwa, Fatih Aliwa. Ah, ini. Pak Margono. Pak Pak Margono. Iya. Maju mundurnya ekspedisi ya di ini. Tergantung. Karena dia supir ininya tadi. Oh iya. Terima kasih ya. Pokoknya hari ini kita mulai start lagi jalan trekking di hutan. Dan sekarang kita hutan Sumatera. Beda dengan hutan-hutan Indonesia Timur kemarin. Kalau hutan Sumatera itu masih ada binatang-binatang seperti gajah, masih ada harimau. Kalau Indonesia Timur kan nggak ada. Burung-burung saja. Kayak burung-burung sama ular lah ya yang paling berbahaya. Jadi kita kembali sekarang bercengkrama dengan alam Pulau Sumatera. Ikuti terus perjalanan road trip Indonesia makin seru. Behind the scene, kameramen Sano. Sano, gini tangannya dong di depan. Ya, di Suwo, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Mantap. Mas Eka belum selesai perjuangannya. Duduk paling belakang. Mantap, terima kasih. Hati-hati Pak. Kami ingin 10 tahun lagi ke sini. Tempat ini jangan dirubah sama sekali. Kalaupun ada yang harus dibuat, hanya untuk kepentingan safety. Dan itu pun harus dibangun selaras dengan kondisi, suasana, kontur, tekstur alam di sini. Kami hanya bisa ucapkan terima kasih dan rasa hormat atas sambutannya kami di Liwa, di Homestay Pinik Liwa, dan telah mengajak kami ke sebuah tempat yang sangat istimewa dan belum pernah kami lihat dan temukan sebelumnya di sepanjang perjalanan road trip Indonesia. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya,
Ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah Iya. kita pakai Kuat bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih.